Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulianti, NPM 204-22001. Saya dari kelas 5C akan memaparkan materi saya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban? Hak adalah bentuk kebenaran, kepemikiran, kewargaan, kekuasaan, derajat, dan kewenangan menurut hukum, sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada perbedaan hak dan kewajiban. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidak sama. Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Sebagai contoh, saat balita sudah mulai masuk sekolah, ia akan mendapatkan kewajiban untuk belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Yang selanjutnya ada contoh hak. Yang pertama itu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, pasal 28B. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Dan yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31 ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak melakukan agama dan beribadah menurut agamanya, pasal 28E ayat 1. Contoh yang kedua yaitu contoh kewajiban. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28 ayat 1. Yang keempat, wajib untuk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, pasal 28J ayat 2. Dan yang kelima, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pasal 31 ayat 2. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama, sila ke-1. Dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak melakukan agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipilih. Yang ketiga, wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Yang keempat, wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Yang kelima, wajib menghormati kepercayaan agama lain. Dan yang kedua, sila yang kedua, dalam sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan kehidupannya yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Yang keempat, wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Yang kelima, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tanggung jawab rasa. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila.
Sila yang ketiga, dalam sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak ikut serta dalam bela negara. Terus sila yang keempat, dalam sila keempat Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan pengamanan dan dari orang lain dan pemerintah. Yang kedua, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan yang keempat, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Hak kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Sila yang kelima, dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan penyamanan dari orang lain dan pemerintah. Yang kedua, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan yang keempat, wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.